Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah menjadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Allahumma amin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Azza wa Jalla. Perkataan saya gak ada apa-apanya. Perkataan saya seperti angin. Sedang firman Allah Azza wa Jalla adalah perkataan yang sangat mulia, hujjah. Kemudian contoh teladan yang paling baik adalah Nabi Muhammad SAW. Perbuatan saya gak ada apa-apanya. Kita semua mencontoh, berusaha sebaik mungkin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kita niru plek gak bisa. Plek seperti Nabi gak bisa. Karena Nabi memiliki makom yang khusus. Nabi itu dipilih di antara manusia di dunia. Nabi Muhammad itu dipilih. Bahkan di antara para nabi, Nabi Muhammad itu dipilih di antara para nabi. Bahkan di antara para rasul, Nabi Muhammad itu dipilih. Kemudian seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan yang dibuat-buat di dalam agama. Kalau dalam jual beli jenengan inovatif, bagus kan itu. Orang Islam kreatif dalam muamalah, jual beli, dalam politik, siasah, dalam manajemen organisasi inovatif, bagus dan harus, bahkan harus menguasai, harus terdepan. Tetapi kalau dalam bab urusan ibadah, keyakinan, kita nggak boleh kreatif, nggak boleh inovatif, harus sesuai firman Allah dan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seburuk-buruk perbuatan, perkataan itu adalah perbuatan, perkataan ataupun perbuatan yang dibuat-buat, yang diada-adakan, disandarkan di dalam agama, disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada Rasulullah, dibuat-buat seakan-akan itu adalah agama. Itulah bid'ah. Dan setiap hal yang seperti itu tempatnya di neraka. Semuanya yang setiap hal bid'ah itu, setiap bid'ah itu sesat. Kemudian setiap yang sesat itu pasti membuat terjerumus ke dalam neraka. Ya dan billah. Ya, di kajian ini pendekatan kita Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi setiap Al-Qur'an ambil, setiap Sunnah ambil. Jika saya menyandarkannya kepada firman Allah, ambil. Jika saya menyandarkannya kepada sunnah Nabi, ambil.
Selain itu gak usah dijadikan pegangan. Jadi yang jenengan buat pegangan adalah firman Allah dan sabda Nabi. Keterangannya itu hanya metode pendekatan saja, tapi yang sebagai pegangan Al-Quran dan sunnahnya. Pendapat saya, jenengan tolak, jenengan bantah silahkan, tapi kalau firman Allah dan sunnah Nabi jangan pernah sekali-kali membantahnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah kumpulkan kita berkat rahmat Allah, berkat taufik dan hidayah Allah, kita bisa melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi Muhammad kita mencontoh, belajar, ngaji, menghidupkan kajian, menghidupkan masjid. Motivasi kita karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa saya ke masjid karena mengikuti abi saya, ya enggak kan? Jenengan ke masjid masa karena mbah jenengan, ya enggak? Masa saya ke masjid karena ini ajarannya mbah saya, kan bukan. Saya pun nggak tahu bah saya itu gimana agamanya kan, kondisinya maksudnya bagaimana cara beragamanya kan saya nggak tahu. Tapi kalau sunnah Nabi kita bisa telusuri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, di akhir pekan ini kita masih berduka. Berita-berita itu masih hangat di mana-mana. Masih menjadi topik utama. Apa coba? Zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzala. Gempa bumi. Atau apa? Kiamat kecil. Kematian orang itu kiamat kecil. Gempa bumi itu kiamat kecil. Orang meninggal kiamat kecil. Pelajaran bagi kita semua. Allah membuat hal itu tujuannya untuk apa? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Tidaklah kami memberikan tanda-tanda kekuasaan seperti itu melainkan tujuannya untuk menakut-nakuti. Kaum Samud gempanya seperti kaum-kaum terdahulu juga kan? Diratakan Allah. Bangunan-bangunan mereka diratakan Allah. Ya, gempa bumi itu memang hukuman. Tidaklah Allah memberi hal seperti itu kecuali untuk menakut-nakuti kita. Amerika punya alat canggih untuk mempelajari pergerakan lempeng bumi. Bahkan Indonesia punya, ada badan khusus. Apalagi Turki, negara maju. Turki itu maju loh. Indonesia nggak ada apa-apanya. Turki berani nembak pesawatnya Rusia, pernah ya? Pesawat Rusia masuk perbatasan Turki langsung tembak. Pernah itu? Gak sangar ya Turki itu. Indonesia nggak ada apa-apanya. Indonesia pesawat asing lewat seliwar-seliwar dibiarin. Turki pesawat asing lewat, pesawat tempur itu, pesawat jet tempur. Putin nggak berani apa-apa. Rusia nggak berani apa-apa karena emang salah Rusia masuk ke wilayahnya Turki tanpa izin, tembak. Nembak pesawat gak perlu izin Putin dulu, langsung tembak karena melanggar. Itulah Turki, negara maju kan itu. Berani melawan dolar. Kampanye terakhir Turki itu Erdogan anti dolar, pengen menjatuhkan dolar kan itu. Gak ngeri ya. Indonesia wani kayak gitu, langsung dihabisi sama Amerika kan itu kalau Indonesia seperti itu. Turki itu negara sangar kan itu. Berani melawan Amerika, berani melawan Rusia.
Meski begitu, tadi tidak bisa mendeteksi akan terjadinya gempa. Secanggih apapun, ya, serajin apapun, seteliti apapun orang untuk mencegah terjadinya gempa, nyatanya terjadi gempa, nggak bisa diketahui. Besok kita bilang, besok kita rapat kan itu, atau besok kita buka toko kan itu, besok kita kulaan, tahu-taunya besok udah rata semua, nggak tahu kita. Dan itulah Allah itu pengen menunjukkan Allah satu-satunya. Gempa itu ya emang tujuannya gitu, pelajaran bagi kita, tanda-tanda kekuasaan Allah, agar menunjukkan apa? Hanya Allah satu-satunya yang bisa gitu, untuk membangkitkan keyakinan uluhiyah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari Senin 6 Februari 2023, hari Senin kemarin itu terjadi gempa yang dahsyat, tidak hanya di Turki tetapi di Suriah juga, bahkan dirasakan sampai ke Mesir. Katanya gempa itu sampai dirasakan di Mesir, di Iskandaria, Alexandria. Korbannya sampai saat ini kurang lebih 20.000 jiwa. Ya, ini adalah kejadian yang sangat menyedihkan bagi kita semua, karena dua negara tersebut adalah negara yang mayoritasnya penduduknya adalah umat Islam. Semoga Allah merahmati korban gempa yang meninggal, dan semoga Allah menjaga mereka semua. Semoga Allah menjaga mereka semua, saudara-saudari kita yang selamat dari gempa, dan semoga Allah memudahkan urusan mereka, dan semoga Allah memberi kesabaran kepada mereka. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin. Allahumma farrij karbahum. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada mereka dan lepaskanlah mereka dari musibah yang menimpa mereka. Selain berduka, ya, gempa ini adalah sebuah pelajaran, disebut sebagai ayat al-ufuqiyah. Ya, ada ayat an-nafsiyah, itu sudah sering kita singgung, ayat an-nafsiyah, darah, nafas, itu ayat an-nafsiyah. Ada ayat al-Qur'aniyah, ayat yang bisa didengar, ayat Quran, tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam Al-Quran. Ada ayat an-nafsiyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Kita nggak bisa menguasainya, hanya Allah yang berkuasa. Ada ayat-ayat al-ufuqiyah, atau biasanya disebut ayat-ayat kauniyah, kan ya? Ya, ini pelajaran ayat al-ufuqiyah sesuai Al-Quran, pelajaran yang sangat berharga, yaitu antara realita kehidupan disandarkan kepada Al-Quran, atau ketika kita melihat realita kehidupan, kita kembalikan ke Al-Quran, kita ambil pelajaran karena sebelumnya telah digambarkan di dalam Al-Quran. Apa hikmahnya? Apa faedahnya, manfaat bagi kita ketika terjadi gempa seperti ini? Pertama adalah agar kita segera meningkatkan ibadah, agar kita segera meningkatkan ibadah, segera mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Mendengarkan itu taat, tunduk, patuh, maksudnya gitu. Ayat-ayat Allah itu apa? Ada ayat Al-Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran, ada ayat-ayat nafsiyah tadi yang ada pada diri kita, ada ayat-ayat kauniyah, ufukiyah. Ketika ada pelajaran seperti ini, segera kita mengambil pelajaran, segera mendengarkan, dan segera mengambil pelajaran.
Jadi setiap ada kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat, setiap ada kesempatan untuk mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah, segera ambil kan itu. Segera patuh, segera dengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Terutama gak harus tadi musibah-musibah. Masuk kita mau dikasih musibah setiap hari kan gak mungkin. Berarti kita kalau selain dari musibah, bagaimana kita mempelajari ayat-ayat itu dari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada tadi gempa yang disebutkan di Al-Quran, banjir juga disebutkan dalam Al-Quran. Maka kita harus sering mendengarkan ayat-ayat Allah ya lewat, kalau laki-laki khutbah Jumat itu pasti harus kan itu. Karena manfaatnya gitu. Itu peringatan, tahwifan, untuk menakut-nakuti kita, rem. Orang itu agar punya rem. Kalau nggak punya rem bablas, mau zina bablas, mau minum khamr bablas semua kan itu. Itu kalau nggak punya rem. Tapi kalau orang itu punya rem, peringatan, pengingat, semakin banyak ya semakin ada yang mengendalikan. Maksudnya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mengaji, khutbah Jumat, terus khutbah sholat Id, setiap kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, itu manfaatkan. Ya, gempa ini peringatan agar kita segera ibadah dan segera mempelajari, mendengar ayat-ayat Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, kiamat itu diantara gempa itu diantara sifat kiamat besar, kiamat kubro. Maka gempa itu bisa disebut kiamat kecil, kiamat sugro. Bahkan kematian orang, kalau ada orang meninggal, musibah, itu bisa disebut kiamat sugro, kiamat kecil. Ya, gempa ini adalah kiamat kecil, pelajaran bagi kita. Kemudian kita mengingat hadis-hadis Nabi tentang kiamat. Di situ kita teringat kiamat itu tinggal sedikit, kalau digambarkan Nabi seperti jari seperti ini. Dulu-duluan kan itu. Artinya kiamat itu cepat, sebentar lagi gitu istilahnya. Intinya gitu. Jadi sisa umur dunia itu tinggal sedikit. Jadi ini peringatan, kayak warning, sirine, rambu-rambu, mengingatkan kita kalau kiamat itu tinggal sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nggak ada yang tahu kapannya. Cuma keyakinan kita harus menanamkan, kita harus menakut-nakuti orang. Dan itu ajaran Nabi, sunnah Nabi, menakut-nakuti orang dengan kiamat, mengingatkan kiamat itu sedikit lagi kan itu, sebentar lagi. Jangan sampai jenengan di hatinya merasa santai masih ada waktu banyak kan itu. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang gempa itu segera bermuhasabah, segera bertaubat, segera meninggalkan maksiat. Kemudian yang keempat, segera berhenti dari kezaliman, segera meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Kemudian yang kelima, pelajaran penting kiamat itu tadi menjelaskan sekuat apapun manusia, secanggih apapun, sehebat apapun negara adidaya, sekuat apapun senjatanya, manusia itu lemah. Allah pengen menunjukkan dengan gempa ini kalau Amerika itu lemah. Allah pengen menunjukkan dengan gempa ini kalau Turki itu lemah. Lemah maksudnya lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah itu maha kuasa. Kalau Allah mau, Allah itu bisa meratakan kekuasaan manusia sehebat apapun dalam sekejap mata. Kalau Allah mau, Allah bisa meratakan Amerika, Eropa sekejap mata. Tapi itu semua untuk pelajaran. Kenapa dibiarkan Allah? Itu untuk pelajaran bagi kita semua, ujian bagi kita semua. Maka segeralah perbanyak zikir,
banyak berdoa, memohon ampunan, minta kasih sayang Allah, minta perlindungan Allah, dan minta hidayah taufik kepada Allah. Karena jenengan nggak tahu, kita sekarang kumpul di majelis ilmu atau di rapat, besok kita gini, besok kita piknik, besok kita acara ini, besok agendanya ini, tiba-tiba besok berrata semua, kan itu. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Bisa dipati manapun, gak ada yang tahu. Yaitu sebagai bahan muhasabah pengantar kajian kita, semoga bermanfaat. Allahul Musta'an. Ya, banyak zikir seperti itu. Allahul Musta'an. Al-Musta'an itu nama Allah. Allah itu yang dimintai pertolongan. Allahul Musta'an. Jadi kita berzikir mengingat dengan nama-nama Allah. Allahul Musta'an. Sama seperti ketika kita menyebut Allahu A'lam, kan itu. Allah yang Maha Tahu. Allahul Musta'an, Allah yang sang penolong. Al-Musta'an itu penolong, sang penolong yang dimintai pertolongan. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, pembahasan kita membahas tentang ayat Al-Qur'an. Dzalikal kitab, itulah kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat yang kita kaji, ayat yang sering kita dengar, ayat yang juga dipakai untuk zikir, banyak dipakai untuk ruqyah juga. Ayat ini, ayat surat Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kalau ruqyah sering dipakai itu Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Sebagai perlindungan juga bisa. Pelajaran yang kita bisa ambil yaitu yang pertama tentang keraguan. Keraguan yang ditiadakan di dalam ayat ini, maksudnya yang dilarang di ayat ini, yaitu meragukan bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah. Meragukan bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah, itu nggak boleh. Yang dimaksud di ayat ini, la raiba fih, tidak ada keraguan. Kita tidak boleh meragukan bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Nggak boleh meragukan hal seperti itu. Maksudnya meragukan Al-Quran ini nggak mungkin dari sisi Allah. Meragukan seperti ini nggak boleh. Yang ditiadakan adalah maksudnya meragukan tentang datangnya Al-Quran dari sisi Allah. Kemudian yang dimaksud meragukan adalah meragukan kalau Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Masih ragu mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, guide, navigasi, kan itu, petunjuk arah. Kok masih ragu gimana? Al-Quran itu menjelaskan riba itu haram. Itu petunjuk paling utama. Masih ngambil riba, berarti masih meragukan Al-Quran, kan itu. Banyak orang yang masih ragu dengan Al-Quran berarti. Karena bank itu berdiri dengan kuat semuanya. Bank ini berdiri dengan kuat semuanya, itu menunjukkan mayoritas di sini di Pati masih banyak yang meragukan Al-Quran. Masih ragu kalau Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Masih ragu kalau Al-Quran itu petunjuk yang terarah benar, kan itu. Dan maksudnya juga ayat ini la raiba fih, tidak ada keraguan. Maksudnya adalah janganlah kalian meragukan Al-Quran. Al-Quran itu dari sisi Allah, jangan sampai ragu. Jangan sampai kalian ragu Al-Quran itu petunjuk. Jangan meragukan kalau Al-Quran itu petunjuk. Maksudnya yakinlah Al-Quran itu petunjuk yang benar, petunjuk arah yang benar bagi orang-orang yang bertakwa. Ya misalnya tadi, jika Anda orang yang bertakwa, maka Anda tidak akan meragukan apa yang telah dijelaskan Allah. Misalnya seperti ancaman terhadap riba, yaitu keuntungan yang haram. Riba itu apa? Riba itu artinya keuntungan yang haram.
banyak terjadi dalam hutang piutang. Kemudian yang dimaksud juga keuntungan haram lainnya seperti gharar, penipuan, ngakali. Banyak orang sekarang penipuan, hati-hati ya. Penipuan lewat HP itu banyak sekali, sampai miliaran. Itu keuntungan yang haram. Maka jika ada yang masih mengambil keuntungan secara haram dan sadar, itu penting, mengambil keuntungan haram dan sadar akan ilmunya bahwa itu haram dan sukacita melakukannya, maka itu masih meragukan Al-Quran dari sisi Allah. Maka meyakini Al-Quran itu harus dibuktikan. Jenengan yang namanya saya beriman kepada Al-Quran, meyakini Al-Quran itu harus dibuktikan. Meyakini Al-Quran itu kalau Al-Quran itu dari sisi Allah itu harus dibuktikan. Meyakini Al-Quran kalau Al-Quran itu adalah firman Allah itu harus dibuktikan. Dibuktikannya adalah dengan menjauhi riba, menjauhi keuntungan-keuntungan yang haram. Kalau jenengan masih gampang kayak sekali-kali kan itu nggak apa-apa kan itu. Sukacita mendapatkan bagi hasil dari bank-bank ribawi, sukacita menanamkan modal di bank-bank ribawi, sukacita, maka itu tanda tanya. Pembuktian jenengan nggak ada. Pembuktian keyakinan terhadap Al-Quran dari sisi Allah tidak ada. Kemudian firman Allah, dzalikal kitab, itulah kitab. Kitab Allah memiliki nama-nama. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu punya nama-nama yang banyak. Tidak hanya Al-Quran saja namanya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan nama-nama untuk kitab ini, ada namanya Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran juga. Kemudian Al-Kitab, kemudian Al-Furqan, kemudian Az-Zikru, dan Hablullah. Itu nama-nama untuk Al-Quran. Ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada Az-Zikru, ada Hablullah. Lalu apa hikmahnya bagi jenengan? Kenapa jenengan harus mengetahui nama-nama Al-Quran yang bermacam-macam? Manfaatnya apa? Apa keuntungannya untuk jenengan? Kalau secara bahasa, nama-nama yang disebutkan tadi itu artinya diantaranya pertama tadi Al-Quran itu yang dibaca, kemudian Al-Kitab itu yang ditulis, kemudian Al-Furqan itu yang berbeda sekali atau yang menonjol, berbeda dari yang membedakan antara yang hak dan yang batil, berbeda sekali. Kemudian Az-Zikru artinya yang diingat. Kemudian Hablullah itu artinya tali penghubung kepada Allah Azza wa Jalla. Hikmahnya apa? Namanya orang, jenengan itu, misal saya kasih contoh, nama saya itu Mufti Al-Banna. Kemudian kalau orang Runting manggil saya itu Uki, kan itu. Orang Jogja nggak tahu. Jenengan, misal ada orang Jogja ke sini, tanya ke orang Runting, rumahnya Pak Mufti mana? Nggak tahu, namanya di sini tuh nggak ada yang namanya Pak Mufti, kan itu. Mungkin bisa gitu orang itu. Ketika tanya alamat, saya mau cari Pak Mufti, kan itu. Nggak ada di sini Pak Mufti, kan itu. Karena apa? Orang-orang taunya saya itu namanya bukan Mufti, tapi Uki, kan itu. Dan itu sering terjadi seperti itu. Di sini terkenalnya namanya Uki, di luar terkenalnya nama lain, kan itu. Mungkin di tempat lain terkenal namanya lain, kan itu. Bahkan ada yang namanya lebih dari 3-4 julukan, kan itu. Ada yang julukannya baik-baik, ada yang julukannya jelek-jelek, kan itu. Macam-macam, kan itu. Dan hikmahnya apa coba? Itu lakop, kan itu, atau nama lain, kan itu. Itu menunjukkan apa? Kedekatan, kan itu. Semakin paham, semakin kenal, kan itu.
Itulah maksud nama kan ya. Kalau jenengan tahu nama saya itu, oh ini namanya Pak Mufki, itu kalau di Jogja sering disebutnya gini, kalau di sini gini kan itu. Semakin tahu berarti jenengan semakin dekat dengan saya, semakin kenal dengan saya kan itu. Jadi tadi mengetahui nama Al-Quran, semakin jenengan paham nama-nama tadi Al-Quran itu, Al-Quran yang dibaca, Alkitab yang ditulis, Al-Furqan yang membedakan atau yang berbeda sekali, kemudian Az-Zikru yang diingat, kemudian Hablullah, tali penghubung Allah. Semakin tahu jenengan nama-nama Al-Quran, maksudnya apa? Ya agar semakin kenal dengan Al-Quran, semakin kenal. Jadi hikmahnya Al-Quran diberi nama yang banyak, berbeda-beda. Itu maksudnya bukan terus agar kita bingung, maksudnya bukan terus agar kita ragu, tapi malah semakin kita tahu nama-nama Al-Quran, kita semakin tahu, semakin kenal, semakin memahami fungsi Al-Quran. Semakin memahami fungsi Al-Quran, semakin memahami fungsi sesuatu, maka kita akan semakin meyakininya, semakin tahu manfaatnya, semakin kuat keyakinan kita, dan semakin apa? Semakin sayang kepada Al-Quran, dan semakin berat untuk meninggalkannya. Kan itu. Kenapa orang malas baca Al-Quran? Karena kurang kenal Al-Quran. Kan itu. Kenapa orang moco Al-Quran itu cuma sehari, cuma selembar? Kan itu. Sedangkan baca cerpen-cerpen atau baca novel-novel bisa sehari 10 lembar, 20 lembar. Nonton TV bisa berjam-jam. Kan itu. Baca Al-Quran cuma 5 menit. Kan itu. Nonton TV bisa berjam-jam, gak terasa. Sejam gak terasa. Baca Quran 5 menit rasanya berat. Karena apa? Karena belum mengenal manfaat Al-Quran. Kalau orang semakin kenal dengan Al-Quran, maka akhirnya apa? Semakin sayang, semakin tahu manfaatnya, akhirnya apa? Semakin berat untuk jauh atau meninggalkan, semakin berat untuk meninggalkan Al-Quran. Sama seperti masjid. Kenapa orang itu malas ke masjid? Kenapa coba? Kenapa orang itu malas ke masjid? Tapi kalau ke tempat-tempat piknik, tempat hiburan, lebih semangat kan itu. Karena ke masjid itu kebahagiaannya itu majasi, kebahagiaannya itu nggak kelihatan masjid itu. Sedangkan kalau ke tempat-tempat piknik, kebahagiaannya itu ketok, hakiki kan itu. Ke masjid itu kebahagiaannya itu majasi, yang bisa memahami kebahagiaannya itu hanya orang-orang ahlu fadilah kan itu. Orang-orang yang memiliki kelebihan, yang diberi kelebihan Allah. Benar Pak, yang bisa rutin ke masjid itu berarti dia diberi Allah kelebihan. Mungkin Pak ini tahu di masjid itu Masya Allah, karena di masjid itu dia mendapatkan kelebihan, diberi fadilah Allah, pikirannya terbuka, memahami hidayah taufik Allah, dan dia memahami saya gak bisa begini semuanya melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya tempat yang paling dekat saya pengen berterima kasih kepada Allah, saya pengen bersyukur pada masjid kan itu. Kenapa orang itu malas ke masjid dan lebih semangat ke tempat-tempat hiburan? Karena tadi dia belum menyadari kebahagiaan yang dia perolehnya itu sebenarnya tidak lain karena Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sudah sadar itu, pasti setiap adzan, iqomah, dia pasti segera ke masjid. Karena apa? Kalau nggak segera ke masjid takut, karena kebahagiaannya ngasih Allah kan itu. Kalau saya sampai telat, takutnya nanti kebahagiaan saya telat kan itu. Itu kalau orang yang semakin paham, kalau kebahagiaan itu tidak lain dari Allah, pasti kalau adzan telat takut kan itu. Kenapa? Nanti kalau dibuat telat Allah gimana kebahagiaan saya? Ya, semoga Allah memudahkan kita semua untuk ke masjid ya. Semoga Allah memakmurkan masjid-masjid kita semua. Allahumma amin. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan itu hidayah. Di sini ada 3 pelajaran hidayah. Hidayah itu ada hidayah dalalah, ada hidayah taufik, dan ada hidayah khusus. Sebenarnya kalau kita klasifikasikan ya 2, hidayah taufik dan hidayah dalalah. Tapi untuk lebih dalam lagi ada namanya hidayah khusus. Karena sebelumnya sudah kita bahas 2,
kita tambahi satu lagi, kita tambahi muatannya, kurikulumnya kita tambahi. Ada namanya hidayah khusus. Sebelumnya sudah pernah kita bahas, ada hidayah dalalah, ada hidayah taufik. Sekarang saya tambahi ada hidayah khusus. Hidayah dalalah itu gini, Allah itu memberitahu kepada semua orang, ini agama Islam, ini ada surga, ini ada neraka, kan itu. Ini ada sholat, ini ada puasa, ini ada zakat, ini ada haji. Gimana Allah memberitahu pada kita? Melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu, dari Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah dalalah. Bahkan sampai orang kafir pun tahu, oh itu sholat, oh itu zakat, oh itu puasa. Orang kafir tahu, oh itu Ka'bah, namanya Ka'bah, oh gitu kan itu. Itu hidayah dalalah kan itu. Jenengan bisa memberitahu kepada semua orang sholat itu wajib kan itu. Bahkan jenengan sendiri bisa memberitahu kepada diri jenengan sendiri sholat itu wajib, tapi belum tentu bisa melakukan kan itu. Itulah hidayah dalalah. Untuk melakukan sholat itu butuh hidayah taufik. Ketika jenengan memberitahu orang ke jamaah sholat Jumat, misal khotib ceramah tentang kewajiban sholat, tentang kewajiban zakat, kewajiban puasa, itu hanya hidayah dalalah, hanya memberitahu. Hidayah dalalah itu hanya memberitahu. Tapi agar bisa dimudahkan untuk melaksanakan, agar bisa sholat, itu butuh namanya hidayah taufik. Itulah perbedaan antara hidayah dalalah dan hidayah taufik. Hidayah dalalah Allah bisa memberitahu kebaikan. Jenengan juga sama, bisa memberitahu kebaikan. Tetapi untuk memahami kebaikan, menerimanya, kemudian melaksanakannya, agar bisa rutin ke masjid, bisa rutin sholat, bisa rutin zakat tanpa paksaan, bisa memahami fadilah, keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, itu butuh hidayah taufik. Sedangkan hidayah khusus, Al-Quran yang kita pegang itu adalah hidayah. Al-Quran itu hidayah. Ketika saya ceramah memberitahu jenengan, ini hidayah kan itu. Itu semua hidayah. Karena hidayah itu intinya ilmu, pengetahuan. Hidayah itu. Al-Quran itu hidayah. Hidayah dalalah juga hidayah taufik kan itu. Al-Quran itu bisa dimiliki oleh orang kafir kan itu. Al-Quran itu bisa dimiliki oleh orang muslim kan itu. Bahkan orang muslim, semua orang muslim, bahkan mungkin orang muslim semuanya bisa memiliki Al-Quran. Ada Al-Quran di HP semua orang sekarang. Tapi untuk melaksanakannya, memahami kandungannya, untuk meninggalkan riba, itu butuh hidayah taufik, dan hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang itu bisa memiliki Al-Quran, tetapi yang bisa mengambilnya sebagai pelajaran, mengambil manfaat, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat, itu hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diberi kelebihan Allah. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil manfaat yang tidak kelihatan, manfaat yang majaziyah. Karena yang kalau umumnya orang itu bisanya merasakan atau mengambil manfaat yang nyata. Tapi kalau manfaat yang sifatnya ilahiyah, itu hanya bisa diambil, hanya bisa yang mengambilnya hanya orang-orang yang bertakwa. Ya, di Al-Quran ini semuanya, bahkan Al-Quran itu bisa dijadikan untuk apa? Untuk senjata menyerang kita juga. Seperti orang orientalis itu ngaji Al-Quran, mereka mengkaji tafsir, hadis dihafalkan semua, sampai gelar doktor, sampai profesor kan itu. Mereka di universitas terkenal, ada di Amerika, ada di Inggris, ada di Israel, mengkaji Al-Quran dan hadis kan itu. Tapi tujuannya bukan untuk manfaat yang baik, bukan untuk keberkahan, tujuannya untuk nyerang kita. Al-Quran dipakai untuk nyerang kita.
Itulah orang-orang orientalis. Sedangkan kalau orang yang bertakwa, hanya orang yang bertakwa yang bisa mengambil manfaat dan kebaikan di dalam Al-Quran. Itulah yang dimaksud hidayah khusus. Semua orang bisa memiliki Al-Quran. Al-Quran itu untuk orang kafir, juga untuk orang muslim. Al-Quran itu untuk menghukumi orang kafir, juga untuk menghukumi orang Islam, kan itu. Tetapi yang bisa mengambil manfaatnya dengan baik, yang bisa memperoleh manfaatnya, bisa menjadikannya sebagai pelajaran, peringatan, bisa menjadikannya sebagai taufik untuk kemudahan sehari-harinya, kan itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian tadi firman Allah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masih lama. 8 menit. Hudal lil muttaqin, ketakwaan. Dalam hadis itu disebutkan ada seorang sahabat, diriwayatkan di Sahih Muslim, wallahi idza marral ba'su nattaqibih. Ada sahabat bilang gitu, demi Allah, ketika perang, kalau perang memanas, maksudnya kondisi tertekan, ketika sahabat kalah dari orang-orang kafir, ketika kami dalam kondisi tertekan, kami berlindung di belakang Rasulullah. Ada hadis seperti itu. Para sahabat ketika ditekan oleh musuh orang-orang kafir jahiliyah, ketika sahabat tertekan, ditekan musuh, mereka berlindung di belakang Rasulullah. Karena ini kewajiban Nabi. Nabi itu harus lebih berani dari yang lainnya, kan itu. Jadi ketika kondisi tertekan, disitulah ada bukti nubuah, kan itu. Kalau orang normal itu wis melayu, kan itu. Tapi kalau Nabi dalam kondisi terdesak, gak lari, kan itu. Itulah yang membuktikan nubuah, kan itu. Dari hadis ini kita paham tentang makna takwa. Takwa itu ada sesuatu yang menakutkan, membahayakan. Kita berlari darinya agar tidak terkena bahaya tersebut. Kita berlindung dengan sesuatu agar mencegah bahaya tersebut, kan itu. Itulah takwa. Contoh misal kita pakai sholat, ya. Sholat itu kalau kita tidak sholat ada bahaya di belakangnya, kan itu. Api neraka. Kita pakai sholat itu untuk mencegah, menjauh dari api neraka, kan itu. Itulah yang dimaksud takwa, kan itu. Itu kalau secara bahasa, kan itu. Jadi kalau dalam hadis takwa itu diartikan, kalau dalam hadis ini tadi, gambaran hadis ini, para sahabat menjauh dari musuh yang berusaha menguasai perang, lagi menang, kan itu. Para sahabat berusaha menjauh dari musuh dengan berlindung di balik Rasulullah SAW. Kemudian Ar-Razi menjelaskan makna takwa. Kalau di dalam Al-Quran kita telusuri ayat-ayat, kan itu. Takwa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu maknanya berbeda-beda. Di antaranya takwa itu bisa diartikan takut. Takut berarti maksudnya takut kepada Allah. Kemudian bisa diartikan keimanan. Kemudian bisa diartikan taubat. Kemudian bisa diartikan taat. Kemudian bisa diartikan meninggalkan maksiat. Kemudian bisa diartikan keikhlasan. Itulah yang dimaksud takwa. Jadi takwa itu memang besar maknanya. Itulah makna takwa. Sedikit tentang makna takwa. Jadi kalau kita simpulkan, makna takwa itu orang yang takut terhadap hukuman Allah, menjauhi kesyirikan, jauh dari sedekah bumi, sedekah laut, menjauhi patung-patung berhala, bersih dari kemunafikan, tidak suka terlambat, tidak suka ingkar janji, tepat waktu, bersih dari kemunafikan, jujur, kan itu, amanah, kan itu. Kemudian meninggalkan perkara yang mubah yang bisa menyebabkan keharaman. Orang yang bertakwa takut kalau mau piknik di pantai-pantai di Bali, kan itu. Gak mau pastinya kalau orang yang bertakwa.
Orang yang bertakwa itu nggak mau piknik-piknik di tempat-tempat yang menyebabkan keharaman. Orang yang bertakwa piknik ke candi-candi yang nggak mau kan itu. Kalau orang yang bertakwa. Atau yang dimaksud takwa adalah sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, yaitu orang yang beriman, iman kepada perkara gaib, ilmu Allah Azza wa Jalla, perkara-perkara gaib, beriman kepada Rasulullah. Rasulullah itu kan termasuk perkara gaib. Maksudnya di sini jenengan nggak pernah bertemu Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud perkara gaib. Tapi jenengan meyakininya kan itu. Kemudian yang dimaksud bertakwa adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu ngurus masjid, ngurus sholat, mengurus fasilitas sholat. Fasilitas sholat itu ada air, ada listrik kan itu. Maksudnya ada AC, ada kipas, ada apalagi mengaliri listrik ke sini kan itu. Itu mendirikan sholat. Kemudian mengurus ini azan, beli speaker kan itu. Mengurus sholat kan itu. Mendirikan sholat maksudnya gitu. Itulah ciri-ciri yang bertakwa. Berinfak, ngurus infak, ngurus zakat, memberi sedekah, mengurus urusan-urusan sosial umat kan itu. Beriman kepada apa yang diajarkan Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya, dan meyakini hari akhir, hari kiamat. Inilah orang yang bertakwa. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua dan menyembuhkan saudara-saudari kita yang sakit. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari keburukan. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.